Kau pikir aku sama pacarmu yang bodoh? Aku bisa melihat melalui mata batin. Kau ingin menghancurkanku, menghancurkan semua kebaikanku. Pak Ma, jangan serang lagi. Dia berdarah. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau si bodoh. Berani-beraninya kau memukulku. Liu Tong. Lihatlah, aku tidak akan terbunuh oleh kau si bodoh. Pergilah, kau jalang. Ah, kenapa tenagaku jadi sangat besar? Kau suka bermain cambuk kan? Siapa yang bodoh? Dan kau juga kau jalang. Sialan. Mungkinkah ini adalah kalung itu? Ayo lihat ke Kak Red. Apakah aku bisa melihat tembus? Produkku ini pasti asli. Tidak perlu khawatir. Bos, bagaimana cara menjual ini? Ini barang andalan toko kami. Dipakai oleh Kaisar Qianlong. Lihatlah kemasan ini. Kesan dan nuansa ini kenapa tidak bisa mencapai 50.000? Semuanya adalah barang tiruan. Di mana cari barang asli? 50.000 itu terlalu lebih murah, misalnya 30.000. Ah, toko kecil di Hukou. Keuntungannya kecil. 30.000? 30.000. Mengingat Anda adalah pelanggan lama atau... Baiklah. Baiklah. Kotak inilah yang benar-benar bagus. Kak Hong menganggapnya sebagai hiasan sampah. Pergi Pak Bos, Pak Bos. Kalau ada kesempatan, selalu datang lagi. Pak Bos, Kak Hong, Anda memang jago dalam bisnis. berbicara dengan mulut yang manis. Kembali hari ini lebih awal. Diputuskan oleh pacar. Atau mungkin Anda menemukan pasangan lain? Begitu. Aku putus dengan dia. Mungkin sudah terlihat hijau kan? Tapi aku ada janji malam ini. Tidak punya waktu untuk menghiburmu. Ah, Kak Red. Itu kotak itu. Bisa kau jual padaku? Ambil saja, ambil saja. Barang rusak seharga 50.000. Jangan repot-repot padaku lagi. Baiklah, terima kasih. Ini ada batu merah bagus. Barang palsu dijual 5.000 di pasaran. Kalau ini asli tambah 0 ya. Aku akan segera menjadi orang kaya. Ah, teman muda. Ada apa? Ada apa? Ah, pemilik. Aku jual barang buat kamu lihat. Ah, biarkan aku melihatnya. Wah. Bagus sekali. Agak menarik. Dari mana kamu dapatnya? Itu peninggalan generasi tua. Oh, batu agak tua seperti ini. Kamu bilang harganya mahal kan? Harganya juga mahal. Tapi yang tidak suka anggapnya batu. Berapa harga yang kamu tawarkan? Bos, lihat saja berapa harga. Berapa harga yang kamu tawarkan? Bos, lihat saja berapa harganya. Saya akan memberimu harga ini saja. 50.000 dengan... Kalau bukan karena kualitasnya yang langka, mungkin saya hanya bisa menawarkan 30.000. Selesai. Uang tunai untuk obat-obatan. Ah, cepat dan mudah. Pembayaran sudah selesai. Ah, baiklah. Terima kasih, bos. 50.000 bukan 500, tapi cukup sudah. Dengan mata penglihatan ini, masih takut tidak punya uang? Coba lagi besok di jalan antik. Hei Liu Dong, hari ini matahari terbit barat. Kau bahkan berani beristirahat. Istirahat 1 hari tidak boleh ya? Pemilik toko. Ah, bagaimana harga mangkuk ini? Kamu sangat bijak memilih. Ini keramik biru langit, Songguan. Hujan berhenti. Langkah cerah. Apakah Anda mengerti arti kalimat ini? Aku pergi ke rumah Huang kemarin. Diambil dari tumpukan ubi jalar. Ah, mangkuk ini dari minggu lalu. Masih di pabrik bata pinggiran kota. Lapisan dalam berulir mesin. Tanah dasar dipenuhi dengan lumpur semen. Tanda, Daming Xuande, dicuci cairan kimia. Karakter-karakternya pun sudah kabur. Ini barang lama, minggu lalu. Kerajinan pabrik keramik resmi dinasti Song. Tapi di bawah mangkuk ini tertulis... Bagaimana mungkin tertulis Xuande? Anda kurang tahu soal ini. Kaisar Xuande suka keramik Song. Kami meminta Guan Qil meniru beberapa. Lihatlah tombau Kaisar Kangxi ini. Sama seperti mangkuk ini, semua dari gudang lawang. Koin ini saya lihat minggu lalu, dia tawar-menawar harga. Dijual seharga 50 sen per buah. Ulang rendam cuka selama 3 hari. Koin ini jadi berkarat hijau. Seperti yang pernah dilihat orang lain. Pemilik toko benar-benar pandai. Barang ini sangat bagus loh. Saya tidak berani ambil-ambil. Aduh. Kalau Anda sungguh ingin memilikinya, 800 yuan untuk uang pembelian. Bos, ini semua palsu. Pengerjaannya tidak tepat. Bahan yang digunakan kasar.
Nona ini ahli banget soal barang antik. Nona ini ahli barang antik loh. Bisa dibilang begitu. Nama saya Zhou Xiaoya. Kamu bisa panggil aku nama. Kamu juga menjual barang antik kan? Saya magang di toko barang antik. Oh, besok ada pameran antik di kantorku. Banyak kolektor dan pakar akan datang. Kamu ahli barang antik ya? Mungkin kita bisa bersama-sama besok. Red akan marah. Kenapa nggak ada waktu? Dia nggak punya waktu. Aku punya waktu. Kalau ada waktu, aku bisa pergi. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Besok pukul 9 pagi. Aku menunggu kamu. Baik, Selamat tinggal. Liu Dong. Nona Zhou. Hai. Mari kita pergi. Mobil sudah menunggu di luar. Liu Dong. Maaf ya, kemarin aku lupa memberitahumu, ikutlah acara pengujian barang antik. Pesta malam, kamu harus mengenakan pakaian formal. Kamu pertama kali ikut acara ini. Seharusnya tidak ada yang akan mempersulitmu. Nanti, ingatlah saja. Pakaian formal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah bilang nanti hati-hati lagi. Ayo pergi. Baiklah. Jangan terburu-buru. Sebelum acara penilaian barang antik dimulai, semua orang akan terlebih dahulu berbincang-bincang. Jaringan ini juga penting. Baiklah. Chen Yu. Sudah lama tidak bertemu. Xiaoya, ini dia. Dia adalah Liu Dong. Dia juga ahli barang antik. Ya, Bapak Liu Dong. Senang bertemu dengan permisi. Di galeri mana Anda bekerja? Jadi ahli identifikasi di museum. Oh, saya tidak bekerja di museum atau koleksi apapun. Saya hanya tertarik pada barang-barang antik. Baris ini cukup menarik bagi saya. Saya peringatkan Anda, anak miskin ini. Saya tahu tujuan Anda. Jauhi Xiaoya sejauh mungkin. Lihatlah dirimu sendiri. Tunggu. Aku pasti akan buatmu merasakan penderitaan. Xiaoya. Mari kita masuk dan lihat. Baik, Liu Dong. Mari kita pergi juga. Bagus sekali. Warna glasurnya sangat halus dan bersinar. Pengerjaannya sangat rapi. Permukaan bawahnya masih utuh. Ini khas keramik kerajaan Qianlong. Liu Dong, silakan lihat-lihat. Botol ini terlihat indah sekilas. Permukaan glasurnya sangat halus. Pengerjaannya sangat rapi. Namun di dalamnya ada celah tersembunyi. Aku melihat tanah liatnya longgar. Bulir-bulir udara tersebar tidak merata. Porselen Qianlong asli padat halus. Apa yang kamu katakan itu? Kamu baru saja datang. Kamu ngerti apa tentang gelembung tanah? Apa yang kamu katakan itu? Kamu baru saja datang. Kamu tahu apa tentang gelembung tanah? Ada retakan halus di bagian dalamnya. Jelas ini luka karena suhu pembakaran kurang. Kerajinan porselen dinasti Qianlong yang sejati ini padat seperti beras ketan. Struktur ini tidak punya cacat internal. Botol ini palsu. Tiruan ini cukup teliti, tapi tidak bisa menipu ahli sejati. Kamu omong kosong, kamu orang tak dikenal. Kamu berani omong kosong di sini, aku akan memeriksa lagi. Segera lakukan pemeriksaan. Biarkan orang ini malu total. Chen Xiao, jangan terburu-buru. Kami kirim ahli untuk menilai sekarang. Tidak perlu lagi. Saya saja sudah cukup. Siapa orang ini? Dia adalah Chen Jiangwo, ketua asosiasi barang antik. Ayah Chen Yu. Dia memiliki mata yang sangat tajam. Tidak ada yang berani mempertanyakan kebenarannya. Ternyata pendukung Chen Yu adalah dia. Tak heran jika dia begitu sombong. Ayah, Anda sudah datang. Kita lihat keramik kerajaan Qianlong ini. Anak ini bilang barangnya palsu. Kamu sudah kenal barang antik ya? Berapa lama Anda sudah berkecimpung? Sekitar 8 atau 9 bulan. Baru beberapa bulan saja. Dengar tidak? Orang lain lihat tanah liat longgar. Bulir-bulir udara tidak rata. Kamu belajar 8 tahun tapi pegang palsu? Masih berani menyebut diri sebagai ahli? Ayah kamu bilang aku cepat maju. Salin sejarah keramik Tiongkok 3 kali. Kapan bisa tebak usia keramik pecah? Pabrik tembaga. Kembali ke permukaan untuk bertemu orang-orang.
Kau bilang, botol ini adalah barang palsu. Selain tanah liat dan gelembung udara, ada bukti lain apalagi? Lapisan glasir porselain tua bersinar lembut. Seperti lapisan kabut yang lembab, ini terlalu cerah. Ada cahaya yang mencolok, tangan terasa licin saat disentuh. Seperti teknologi modern. Tidak ada nuansa warna porselen tua. Ada beberapa koleksi anggota di sini. Apakah kalian tertarik untuk melihatnya bersama? Liu Dong, kau baru mulai loh. Jangan. Lao Chen sangat ramah, sulit menolaknya dengan hormat. Lebih baik menuruti saja. Coba lihat ini dulu. Ceritakan pendapatmu. Biru Xuande, pakai sumali qingliao, warna rambut pekat, ada pudar, tepi pola, ada bekas ausban. Sentuh, terasa bergelombang. Kai. Gaya kaligrafinya kuat dan tegak, kaki bercahaya merah. Ini adalah barang asli dan baiklah, mari kita lihat yang ini lagi. 7 karya Jinong. Kertas. Ini dari dinasti Qing. Seratnya tua, sesuai era Qianlong. Tinta ini tinta asap pinus, tidak mengandung zat pengikat kimia. Fly white dan jeda 7 paman. Sesuai dengan gaya akhir hidupnya. Stempel tersebut bertuliskan Tongxing Xiangsheng. Ini stempel biasa, dia pakai tanah cetak. Ada timbal. Ini campuran tinta Tiongkok dinasti Qing. Ini adalah barang asli dan baiklah. Baiklah. Ai, Liu Dong, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mungkin karena terlalu lama menatapnya. Pemuda, kita ditakdirkan bersama. Gelang tangan giok ini untukmu. Istirahatlah dengan baik. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Liu Lao itu tidak boleh dilakukan, terima saja. Diberikan oleh seorang yang lebih tua. Tidak bisa menolak. Terima kasih, Liu Lao. Ini kartu nama saya. Liu Dong, tahukah kamu, saya belum lihat Pak Chen seperti ini terhadap orang lain. Batu giok ini 500.000 loh. Ini juga pengakuan Pak Chen untukmu. Ya Liu Dong, apakah kamu bersedia datang? Perusahaan kami ingin menjadi konsultan. Oh, berapa harga yang kamu tawarkan? Ya, bisa saja. Baiklah, maka kita sepakat seperti itu. Kahong. Wah, bukannya sedang cuti, kenapa kamu kembali bekerja lagi? Aku pikir waktu masih banyak ya. Aku hanya ingin membantu sebentar saja. Sangat bersemangat sekali, Bulan. Ini akan diberikan bonus tambahan. Terima kasih, Kahong. Han Hong, kamu benar-benar membuatku kesal. Ada apa? Ada apa? Aku menimbulkan masalah padamu. Porselenmu palsu. Untungnya tidak dikirimkan. Kalau tidak, wajahku pasti akan terhina. Hai, itu mustahil. Ini dari toko tua, Pak Wang. Lihatlah sendiri. Ali bilang ini motif jahitan internal. Ini adalah tiruan modern. Ini. Astaga. Aku sudah melihatnya. Namun, barang seperti ini, toko Wang tidak mengembalikan uang. Uangku 50.000 hilang sia-sia. Hari ini aku pasti membongkarnya. Toko ini jelek banget. Tunggu biar aku lihat. Oh, bagaimana kabar si tampan itu? Si tampan itu, bagaimana kabar? Bagian bawahnya masih menunjukkan bekas sambungan. Polanya tidak terhubung. Kualitasnya adalah tiruan modern. Ada tanda-tanda pemalsuan pada produk ini. Semuanya disembunyikan di dalamnya. Tunggu, ikut aku ke toko. Bongkar dia. Vas bunga biru, produk pertahanan nasional. Gelang giok, mesin modern. Tunggu sebentar, mangkuk enamel ini. Di mangkuk ini tidak ada pola. Lapisan luar berwarna kuning cerah. Ini barang langka keramik istana Qing. Apa yang sedang kau lihat? Semua semangatku sudah pergi. Tidak ada apa-apa. Menurutku dia cukup istimewa. Oh, sangat istimewa. 2888, benar-benar barang langka. Kita harus menambahkan 2 nol lagi. Wah. Pak Hong, angin apa yang membawamu kemari? Pak Wang, mangkuk porselenmu yang kau jual padaku, itu palsu. Saat kau membelinya, aku tidak bilang itu asli. Kamu, Bos Wang, barang palsu biasa. Apa yang kamu katakan? Bosku, otakmu benar-benar kacau. Nona Hu ini gila. Garis terakhirnya memiliki cabang. Itu mungkin karena pisau listriknya selip. Jangan sampai kamu menghina orang lain. Jangan sembarangan mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu cari masalah ya. Lihat barang di kotak cendana belakangmu. Ini barang lama. Bos Wang, kamu bahkan menipu kenalan. Sungguh tidak punya rasa malu. Sekarang kembalikan uangnya segera. Uangku, kembalikan saja. Cepat mundur. Kembali lagi. Kalau begitu, cobalah tambahkan 1 lagi. Tambahan 1 lagi. Tambahan 1 lagi. Mangkukku dulu dong. Ya, apa maksudmu?
Aku sudah mendorongmu untuk mengirimkan uang. Kamu berpikir terlalu baik, ini milikku. Nanti aku akan membuatmu selalu khawatir. Bos, coba lagi dengan yang ini. Hanya mangkuk enamel ini saja. Dia itu yaitu... Heh. Heh. Bentuknya juga tidak bagus. Bahan yang digunakan juga biasa-biasa saja. Ini hanyalah sebuah kerajinan tangan. Aku berikan ini padamu. Pergi saja, jangan omong kosong. Semua ini benar-benar asli. Bos Wang benar-benar murah hati. Kerajinanmu akan membuatmu menyesal. Tahukah kamu berapa nilai barang ini? Pergilah. Selamat tinggal, Pak. Dongzi, kau sungguh bintang keberuntunganku. Tadi rasanya begitu menyenangkan. Kakak Hong, Anda terlalu sopan. Ya, si Wang pangeran memang pantas. Cawan enamel tadi, saya sudah menerimanya. Sekarang aku kirim uang ke kamu. Dana 2 juta sudah masuk. Kakak Hong, Anda memberi terlalu banyak mangkuk ini, cuma 1 juta lebih. Kenapa kasih saya 2 juta? Dan juga biaya kerja hari ini, 20 juta yuan, dan tidak banyak. Yanzi, saya terlalu percaya pada Pawang, menyebabkan Anda kesal. Kakak Hong, saya baik-baik saja, hampir saya berikan hadiah. Namun, saya baru teringat. Apa yang Anda lakukan? Mengapa begitu? Menakutkan saya. Ada apa? Ada apa? Saya teringat di rumah paman saya ada 1 mangkok sama toko Wang Pangzi. Tersimpan di dalam lemari itu. Aku juga pernah main waktu kecil. Apa benar-benar tidak salah? Tidak salah. Aku ambil dari lemarinya waktu kecil. Aku juga pernah bermain dengannya. Pasti itu adalah sebuah barang berharga. Kapan kamu pulang kampung? Aku akan mentransfer uangmu terlebih dahulu. Tunggu dulu, aku ambil. Nanti kamu bisa kasih uang. Nanti Ya, kalau bisa kembali lagi, kakak akan memenuhi semua permintaan. Yanzi, jangan main-main lagi. Kamu pulang dulu dan tunggu kabar. Baiklah, aku akan pergi dulu. Ah, baiklah. Kak Red. Tadi Yanzi memelukmu ke lenganmu. Sangat menyenangkan. Tidak ada. Itu kecelakaan. Kecelakaan. Kalau begitu jangan lepaskan tanganmu. Katakan yang sebenarnya. Akan masalah burung layang-layang tidak boleh ditunda. Hanya tersisa 3 hari. Besok kamu akan pulang. Jangan menunda urusan ini. Besok aku ingin pulang. Kenapa tidak mau? Terlalu tiba-tiba. Meski tiba-tiba tetap harus pergi. Masalah burung layang-layang tidak boleh ditunda. Dalam 3 hari kamu harus kembali. Kalau tidak, baiklah. Pastikan untuk menyelesaikan tugas. Pulang lebih cepat. Wang Fang. Kamu itu bintang malapetaka. Uang hari ini harus dibayar kembali. Rumah tua itu milik kita. Erkui, bisakah kamu beri waktu lagi? Dongzi. Dongzi, dia bersembunyi. Keluarga Lao Liu keluar. Lemas semacam ini. Berkas yang jelas dan tertulis. Hari ini kita tidak bayar utang. Rumah ini adalah milik kami. Ya, benar. Berhenti. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Dongzi, kamu sudah kembali. Aku bantu kamu masuk istirahat dulu. Di sini ada aku. Baik, Dongzi. Apa yang kau pakai selesaikan. Liu Qiang buka restoran di luar. Kau sudah pergi begitu lama. Namun, belum ada kemajuan sama sekali. Aku sudah bawa uangnya. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya akan kembali. Hai, dengan apa kau bayar? Kau bicara seolah-olah semuanya benar. Wang Chuihua. Tunggu dulu, aku akan menunggumu. Akun Tan Zhang. Mohon Anda memeriksa. Teman-teman desa, tenanglah. Barusan aku cek sama Liu Dong. Dia membawa uangnya dan juga melunasi utang-utang yang lalu. Hari ini aku menjadi saksi. Uang telah lunas. Surat perjanjian tersebut dibatalkan. Jangan ganggu keluarga Liu Erwin. Akun Tan Zhang. Jangan tertipu sama anak ini. Dia bekerja keluar kota 2 tahun. Bisakah dia menabung uang? Atau ada uang yang tersisa? Coba lihat. Kamu tahu nanti. Ini adalah 100.000 yuan. Benar sekali. Berikan surat-suratnya padaku. Kenapa harus terburu-buru? Kau berani menyentuh ibuku. Kau berani memukul putraku? Hentikanlah kau hinaan. Ya Pak Jia, sekretaris. Mereka memukuli putraku. Kau harus menjadi penengah bagi kami. Surat-surat itu. Ambillah. Mulai sekarang seberasa keluarga kita dan kalian, Pak Jia. Kepala Jia, Mari kita berpisah. Sudahlah, pergi saja. Dongzi. Bawa ibumu pulang dan istirahatlah. Aku juga akan pergi. Awalnya, ibuku yang menandatangani surat itu. Jia Renyi juga ikut berkontribusi. Ibuku sudah tidak apa-apa lagi. Sekarang aku adalah konsultan di sebuah perusahaan besar. Tak ada yang berani ganggu kita. dari mana uangmu? Benar-benar, lihatlah. Aku tidak berhasil menipumu.
Lihatlah, ke depannya, hidup kita akan semakin baik. Benar-benar. Masuklah ke dalam rumah. Tungze. Aku adalah sekretaris Jia. Pintunya tidak terkunci. Aku sudah masuk. Aku ingin bicara denganmu. Tongzi. Jalan desa kami sedang diperbaiki. Masih kurang 30.000 yuan. Kamu punya uang di tangan. Letakkan di atas. Ternyata tidak ada yang baik-baik saja. Cukup kirim dia ke bibi kedua. Kalau begitu, ambil mangkuk porselen. Jia Zishu. Saya bantu. Tapi ingat nenek saya. Ada sebuah mangkuk porselen warisan leluhur. Bisakah Anda membantuku mengambilnya? Tidak masalah. Saya akan membawanya besok siang. Jangan lupa soal uang. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Dongzi perbaiki jalan. Dana kota. Ibu, saya punya urusan lain. Anda tidak perlu repot. Istirahat saja. Saya yang selesaikan ini. Dongzi. Kepala Jia, wajahmu seperti ini. Kenapa seperti terong yang sudah dipetik? Tidak enak badan. Tidak apa-apa. Ini bukan untukmu. Mangkuk ini, semalam saya berlari selama setengah malam. Ya, benar, ini dia. Bukannya datang siang tadi? Kenapa datang saat matahari terbit? Aduh, aku tidak takut. Kau sedang khawatir? Itu Dongzi. Kalau soal 30.000 yuan. 30.000 yuan ya. Kali ini aku kembali aku bawa uang untuk Paman R. Tunggu sampai aku kembali ke kota. Aku akan segera mentransfernya padamu. Baiklah kan? Ya, baiklah. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Aku harus pergi dulu. Baiklah. Baiklah. Kalau ada orang atau hal-hal aneh yang menemui ibu belakangan ini, jangan ragu-ragu, jangan. Hubungi ibu secepat mungkin. Ibu tahu kau mungkin pergi. Ibu ada urusan di kantorku. Aku harus pulang dulu untuk sibuk. Tunggu sampai aku selesai sibuk. Aku akan kembali menemuimu. Ibu akan menjaga dirinya dengan baik. Ibu, aku harus pergi dulu. Kaget. Pria itu benar-benar sudah menunggumu. Apakah kamu bawa mangkuk biru putih itu? Kaget. Lihat ini. Dari kampung halamanku. Hiasan bunga berlapis-lapis ini. Barang dari pertengahan dinasti Qing. Kondisinya sangat utuh. 10.000. Pasti ada yang berebut. Apa harta tersembunyi di kampungmu? Jangan sembunyi-sembunyi. Kakak tawarkan harga sesuai dengan kehendakmu. Saat ini belum ditemukan barang lain. Aku akan memberitahumu segera. Baiklah, aku terima. 20.000 yuan ini aku dulu membayar untuk burung walet. Nanti aku akan menelepon burung walet. Kamu juga sudah lelah. Ayo pulang dan istirahat dulu. Kemudian datang lagi ke kantor besok. Terima kasih banyak, Kak Hong. Sudah datang kemari. Mari kita berbelanja sebentar di dalam. Sekarang aku bisa melihat melalui benda. Mengapa tidak pakai saja? Mungkin kita bisa dapat barang bagus. Lihatlah telinga kelinci ini. Bulat sekali, lucu sekali. Suka? Jika suka, belilah sebagai hadiah untuk hari peringatan. Nona, seleramu bagus banget. Kelinci jok ini dari akhir King. Lihatlah kerajinannya. Semua dibuat dengan tangan. Perhiasan antik modern. Bahan yang digunakan biasa saja untuk menipu para turis. Ayo, kamu sudah melihatnya sepanjang hari. Mau beli apa? Coba lihat saja. Tidak bisa. Hai, lihat ini. Wajahnya terlihat begitu alami. Bagaimana? Suka? Baiklah, sudahlah. Kualitasnya sangat halus. Seperti sutra dari kota Fuguo. Lapisan oksidasi muncul karena waktu. Ini kertas penghormatan hewan dinasti Ming. Setidaknya bernilai 50.000. Selesaikan pembayaran, Pak. Apakah Anda yakin kamu mau beli barang jelek ini? Bagaimana? Tidak dijual. Baiklah. Bayar saja. Hari ini saya akan melihat sendiri. Bisakah orang miskin keluarkan 1.000 yuan? Aduh. Saudara kecil, tunggu sebentar. Kertas penghormatan ini harga saya salah. Saya memberikan Anda 3.000 yuan. Tidak, 5.000 yuan. Beri saya kembali barang ini ya. Pemilik toko, berdagang sesuai keinginan Anda. Barang yang terjual tetap bisa dikembalikan. Kamu bodoh. Aku suruh kamu kuncinya di brankas. Kau jualnya sebagai sampah di samping. 50.000 dengan barang ini bernilai 50.000. Kamu buta hati atau mata? Pemilik ini, barang yang buruk ini.
Ini benar-benar bernilai 50.000. Aku baru saja menerimanya minggu lalu. Aku sudah peringatkanmu simpan itu baik-baik. Kau malah jualnya padaku barang palsu. Besok kau tidak perlu datang lagi. Pergi. Saudara kecil, 50.000 dengan aku tawar 50.000 ambil kembali barang ini. Aduh. Hei, Xiaoya. Liu Dong, ada waktu hari ini? Datang, urus konsultasi. Aku sudah memberitahumu minggu lalu. Aku lupa. Tidak, aku punya waktu. Aku segera datang. Nah, aku kirim alamatmu lewat WeChat. Saat tiba, hubungi aku. Baik. Liu Dong. Liu Dong. Sebelumnya dia biasanya mengenakan pakaian kasual. Hari ini sangat formal. Seperti cahaya meledak di depan mata. Ada apa denganmu? Ah. Kenapa kamu hanya terdiam saja? Oh, tidak apa-apa. Aku lihat pakaianmu pertama hari ini. Sangat formal, cukup bagus. Hayo, Cixing, kamu tunggu kami di atas ya. Oh, baik. Manajer Qi. Anda adalah Bapak Liu Dong, bukan? Aduh, sudah lama tidak bertemu. Tuan, Xiaoya bilang kau sangat berbakat. Hari ini aku baru melihatmu. Wah, kau punya wibawa luar biasa. Manajer Qi, jangan begitu. Kamu bisa memanggilku Liu Dong saja. Ini info dasar perusahaan kita. Oh, dan pengaturan tugas untuk posisi konsultanmu. Kamu bisa melihatnya dulu. Sebenarnya, semuanya cukup sederhana. Jadi pada saat yang sama, kamu nggak perlu kerja kantor. Ketika ada proyek yang memerlukan penilaian, kami akan memberitahumu sebelumnya. Kamu datang saja. Adapun gajinya, Xiaoya seharusnya sudah memberitahumu sebelumnya. Setiap penilaian sesuai nilai barang. Baiklah. Mari. Selamat bekerja sama. Oh ya, benar. Pukul 7 malam, Hotel Hyatt di seberang. Ada sebuah pameran penilaian barang antik. Banyak orang akan datang. Kamu bersama Xiaoya. Aku mewakili perusahaan untuk tampil. Ini bukan tampil umum loh. Ini jelas merupakan sebuah ujian. Kemampuan sejatiku. Lakukan dengan baik. Baiklah, kalian bicara saja. Aku akan pergi dulu. Baiklah. Ini acara penilaian barang antik. Ini sangat mirip pernikahan di desaku. Acara yang meriah dan penuh kegembiraan. Ini setengah pertemuan formal. Para ahli datang untuk mendukung. Yang utama adalah memperluas jaringan pertemanan. Di dunia barang antik ini, kita sering ketemu lagi, kita banyak teman, banyak jalan. Selamat datang di acara ini. Selanjutnya kita lanjut sesuai prosedur. Liu Dong, lihat yang pertama dulu. Aku yang akan mengurus sisanya untukmu. Baik, aku akan memperhatikan dengan saksama. Glasir dan dasar sangat erat. Biru putih menyebar sengaja. Ini tiruan Xuande awal Mingqing. Zhou Xiaoya, pandanganmu benar-benar tajam. Liu Dong, kamu bisa lihat kilau polisi modern? Ikuti pengetahuan, warisan tidak ada yang istimewa. Kenapa kamu tidak menuliskan harga? Oh, biasanya aku cuma jaga barang. Harga ditentukan sama pemiliknya. Aku jarang ikut campur. Hasil penilaian sudah keluar. Hasil identifikasi mereka akurat. Liu Dong, aku memang tidak salah menilaimu. Bukan cuma aku yang bantu. Nona Zhou lah yang benar-benar berjasa. Tidak, ada apa? Liu Dong, selamat lulus penilaian. Rupanya ini adalah sebuah penilaian. Di perusahaan kami ada aturan tertentu. Saya mengerti, tidak perlu khawatir lagi. Ini untukmu. Untukku? Ya, seminggu ini Xiaoya sangat sibuk. Cukup teliti ya. Ternyata dia sudah siapkan untukku. Buku-buku ini, Jangan bicara sopan-sopan ya. Ayo pergi. ya. Penglihatan setengah jam.
Hari ini, setidaknya 1 jam. Apakah itu meningkat? Apakah antik barang antik? Barang-barang kuno. Kaptennya telah terkikis masuk. Kontenku sudah terpatri di otakmu. Xiaogu langsung muncul. Besok periksa jalan antik. Hari ini giliranmu. Pria muda ini tertarik padaku. Barang apa ini? Barang apa ini? Barangmu ini benar-benar menarik. Tapi, bukankah itu Qianjin? Ya. Qidong, lihat koin ini. Di bagian depan bertuliskan Chunxi Yuanbao. 4 karakter tersebut ada pola bulan bintang di belakang. Benda tua 830 tahun zaman Kaisar Xiaozong. Tuan, tulisan ini. Kenapa semua hurufnya terlihat kabur? Aku tak lihat satu huruf pun. Lihatlah, lihatlah. Bukankah ini Yuanbao emas murni? Tuan, titik kiri karakter, murni, ini hitam. Sisi kanan juga hampir habis. Bukan pakai amplas ya. Mungkin. 200 buah, 200. 200 buah, 200. Kamu nggak bisa nawar harga segini. 800 buah untuk Anda. 300 tidak cukup. Aku tidak mau. Tidak bisa. Mengeluarkan uang. Terima kasih, Pak. Selalu datang lagi. Masih ada barang bagus lainnya. Barang ini benar-benar sepadan dengan harganya. Sepertinya dugaan saya kemarin malam benar. Lihat Kak Hong sudah terima. Kak Red, lihatlah ini. Dongzi, jual uang gelap padaku. Apa yang sedang Anda pikirkan? Barang seperti ini ada banyak di pasar kaki lima. Ini adalah Yuan Bao Jinyi. Garis bintang punggung. Barang dari zaman Kaisar Xiaozong. Meski kualitasnya berbeda, terlalu dirawat oleh mantan pemiliknya. Tanda tanya kerusakan kata, namun dasarnya masih tetap. Hal ini bisa diobati secara samar-samar. Orang yang salah tidak bisa melakukannya. Barang seperti ini, aku rasa ini dibersihkan sembarangan setelah digali dulu, dipalsukan lagi, sehingga akhirnya menjadi rusak. Sungguh sangat marah. Ternyata malah jadi lebih buruk. Tapi jadi kotor. Barang ini tidak dianggap serius. Kau anak nakal. Dari mana kau mendapatkan barang ini? Di ujung jalan antik Merah Jie, penjual yang menjual kantong rokok itu. Saya membelinya dengan harga 300 yuan. Aku rasa lebih dari 300. Ini lumayan menarik loh. Hanya menurutmu penampilannya jelek. Lem kata-kata. Asal usulnya tidak diketahui. Risikonya cukup besar. Kak Hong lebih tajam dariku. Kemungkinan risikonya sangat tinggi, namun peluangnya jauh lebih besar. Benda asli yang setengah rusak ini, cuci dengan bersih. Cari guru terpercaya untuk memperbaikinya. Buat cerita ini menjadi lebih lengkap. Cari pemain yang suka ambil kesempatan. Harga ini nggak usah dibicarakan. Berapa harganya untuk kakak? 20.000 20. 20.000 Dongzi. Kamu benar-benar tidak berhati nurani. 300 menjadi 20.000. Toko kakak kurang kuat. Kak Red, saya percaya padamu. Aku tahu kamu punya jalan, kamu punya mata yang tajam. Kamu bisa ubah sampah jadi berharga. Aku lebih baik simpan ini sendiri. Atau cari jalur pemasaran lainnya. Uang ini di tanganku, sebuah takdir. Tangan Anda di tangan Anda. Barulah tempat yang seharusnya Anda kunjungi. 20.000 itu worth it. Anda bisa memperjualbelikannya. Uangnya jadi lebih luas. Dongzi, kamu memang bisa. Pergilah untuk berlatih selama beberapa hari. Tak hanya bisa mencari barang-barang. Kamu paham hati orang sekarang. Biasanya, Ya, kalau 20.000 ya, kakak percaya padamu. Anggap saja investasi untukmu. Baiklah, sekarang aku akan mentransfer uangmu. terima kasih banyak kakak. Uang masuk di Alipay sebesar 20.000 yuan. Baiklah, Dongzi. Kamu lihat toko ini, aku akan pergi dulu. Aja. Manajer Liu Dongqi suruh saya ikut. Katakan sesuatu. Ada pameran batu mentah besar lusa. Kita harus pergi bersama. Pameran perdagangan batu asli. Lin punya pameran dagang industri. Kami membantu pelanggan memilih batu asli. Liu Dong. Di dalamnya saja. Acara pertukaran kali ini sangat sederhana. Lihat bahannya, lalu tawarkan harganya. Terakhir selesaikan prosedur. Yah, anggaran pengguna 500.000. Harus menjamin tingkat keberhasilan. Kalau untung kita dapat 5%, kamu bisa main sendiri dengan uang. Ada pandangan melalui. Saya juga ingin bagiannya. Aku juga mau taruh batu itu. Ayo pergi. Ya. Dari mana kita mulai dulu? Kita mulai dari sana saja. Kita bisa melangkah pergi sekarang. Ada apa di sana?
Ada apa di sana? Ini uang penyelamat nyawa putriku. Aku tahu ini setengah terang. Bunga pinus yang berwarna hijau cerah. Kamu tetap beli yang mahal. Menghancurkan Dewa Bulan. Kamu bilang ini kayu lokasi lama. Ular sanca berat. Kenapa kamu nggak ngaku sekarang? Tidak ada yang pasti. Menang pergi jauh-jauh dariku. Anak-anak. Hayo kemari makan satu gula. Batu hijau high ice. Seperti telur merpati. Dagingnya lembut dan berair. Apa maksudmu dengan uang penyelamat tadi? Uang pinjaman itu untuk anakku. Rumah sakit bilang uangnya kurang. Kemudian saya ingin mencoba keberuntungan saya, lalu saya ketemu bos. Bos bilang barang bagus bisa dipinjam, namun tidak ada satupun yang ada. Bos, berapa harga giok telur merpati? Hei, batu sialan. Oh, daging yang kasar. Tidak ada tali pengikat yang kuat. Ini bahkan bukan tanah kering. Bagian ini kotor dan retak banyak. Bisa pakai potongan buat bola fitness. Maka, bersyukurlah, karena masih ada kesempatan. Masih warna hijau, air jernih tinggi. Hanya mimpi saja. Kata-kata tidak boleh diucapkan terlalu keras. Bahkan dewa sulit tebak batu ini. Bahan bagus tersembunyi di bawah kerah. Ini disebut luar keras dalam manis. Apakah ada? Coba potong lagi, kita tahu. Berapa harga beli bahan ini? 10.000 ribu. 10.000 ribu. Berikan ponsel saya. Transfer sudah berhasil melalui Alipay. 10.000 ribu. Batuan ini kini menjadi milik saya. Terima kasih, adalah, dan terima kasih. Pak, tolong potong sesuai garis ini. Pemuda, saya sudah bekerja selama belasan tahun. Kualitas seperti ini. Cobalah saja. Air kualitas tinggi. Ini adalah jenis yang sangat unggul. Ayo pergi. Para tamu, mohon berhenti sejenak. Tadi saya memang kurang jeli melihatnya. Di toko kami, akan ada juga batu Houjiang Yuan. Mohon bantu saya untuk melihatnya. Tiap potong Rp1.000. Biaya penilaian biasanya 5% hingga 10%. Bos ini anggap saya pemula bodoh. Maafkan saya, aku sibuk cari orang lain. Ayo pergi. Menurut saya batu ini sangat bagus. Ukurannya cukup besar. Kulit dan kinerjanya juga baik. Nah, seberapa yakin Anda? Setengah-setengah saja. Tadi itu bagian yang kamu begitu yakin. Kenapa separuh-separuh? Aku bukan dewa. Cukuplah untuk bagian ini saja. Bro, matamu benar-benar tajam. Ini kulit kambing kuning tua. Kulitnya kencang. Di awan pasir ada kabut hijau. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuanmu. Hei Zhou Xiaoya Liu Dong. Chen Yu. Kenapa kamu datang ke sini? Bagaimana caranya? Kami memang diperbolehkan untuk datang. Aku tidak bisa datang juga. Liu Dong. Kamu juga mahir bermain batu taruhan? Mari kita bertaruh sejenak. Maukah kamu? Seringkali mencari masalah. Saatnya mencari keuntungan. Berani kan? Kenapa tidak berani? Baiklah. Setiap orang memilih 3 potong. Total harga tidak boleh melebihi 30.000. Siapa yang memiliki total harga tertinggi? Jika kamu menang, aku akan memberimu 10 juta. Jika aku menang, kamu akan memberiku 10 juta. Taruh lebih besar dong ya. 10 juta ditambah harga barang 2 kali lipat. Apakah kamu berani? Tidak masalah. Tanda tangan perjanjian agar kamu tidak mengelak. Tanda tangan saja. Liu Dong. Kamu terlalu impulsif. Tenanglah. Aku punya batasannya. Aku ingin beberapa ini. Kalah ini, dan ini juga tikau. Liu Dong. Inilah sampah yang kamu pilih. Pemuda. Ini tidak akan menghasilkan hal baik. Batu belum terbuka. Kenapa terburu-buru? Takut. Takut apa? Ayo lihat bagaimana dia kalah. Potong 3 yang aku pilih dulu.
Ini. Potongan pertama, 8.000. Potongan kedua, 150.000. Potongan ketiga, 800.000. Liu Dong. Masih ada waktu menyerah sekarang. Chen Xiao, jangan terburu-buru. Pikir dulu cara buat nangis. Potong saja. Es dan air yang menyegarkan. Setidaknya ini bernilai 200.000. Ya Tuhan. Kucing buta yang menemukan tikus mati. Aduh. Hijau cerah, penuh kehidupan benih padi. 50.000 dengan hanya keberuntungan. Bagian terakhir pasti akan runtuh. Benih kaca. Tanpa cacat. 20.000 20. Kamu benar-benar buta. Bagaimana mungkin aku kalah? Chen Xiao. Semua orang sedang menyaksikan ini. 20 ditambah 50. Lalu tambahkan 200. 270.000 dikali 2. Berapa hasilnya? 540.000. Cuan Chen, berikan uangnya. Totalnya adalah 154.000. Baik, aku akan transfer. Uang sudah masuk di Alipay 154.000 yuan. Yao Dong, tunggu saja aku. Aku sudah punya uang. Liu Dong, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kakak sudah punya uang. Bos, bantu saya pasangnya. Ayo pergi, sobat. Saya ajak kamu makan malam. Tidak perlu. Pak Zhang, ini dia konsultan Liu. Dengan dirinya di sini, tentu saja kami tidak akan mengecewakanmu. Pak Liu, ini Pak Zhang, pelanggan lama perusahaan kami. Konsultan Liu sangat berbakat dan muda. Manajer Qi, kamu benar-benar terkenal di mata kami. Wah, pahlawan muda memang luar biasa. Pak Zhang, Anda terlalu memuji saya. Ayo kita makan dulu. Baiklah. Baiklah, kualitasnya sangat baik. Warnanya benar-benar bagus. Nanti aku kirim ini ke teman lelangku buat taksir harganya. Oh, lelang sudah kembali. Estimasi awal, 600.000. Kamu benar-benar luar biasa. Paketkan, Alipay masuk 6 juta. uang sudah masuk. Mari berikan ucapan terima kasih. Sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi. Pak Hui. Selamat tinggal. Liu Dong. Biaya identifikasi ini 100.000. Selain itu, ini bonus dari perusahaan untukmu. Ambillah. Oh iya, berkatmu, aku telah menangani beberapa klien besar. Kamu memang keberuntungan kami. Ini tidaklah apa-apa. Pak Liu, penasihat utama. Manajer Qi, ini karena kamu telah digantikan oleh orang lain. Kami memberikan hadiah lebih awal. Tepat sekali Manajer Qi. Di mana Liu Dong? Dia juga menggali batu giok biru. Apakah Anda ingin menerimanya? Terima saja, haha. Baik, bagian ini saya keluarkan 1,5 juta. Bagaimana? Bisa, sangat baik. Tunggu dulu. Saya minta orang transfer uang di rekening Anda. Oh ya, ada satu hal lagi. Beberapa hari lagi, kota provinsi ada sebuah lelang nasional. Ini adalah undangan. Anda bisa pergi melihatnya. Baiklah, Manajer Qi. Saya akan datang pada saatnya nanti. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Baiklah. Baiklah. Aduh, saya lupa. Zhou Xiaoya. Aku bahkan lupa semua lelang itu. Berikutnya nomor lot barang ini adalah cangkir ornamen naga tanduk badak Ming Awal King.
Tingginya sekitar 12 cm. Dibuat dengan ukiran tanduk badak Asia. Hiasan relief naga di dinding luar. Kualitas patina alami. Harga awal 150.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. 160.000 untuk 170. Ayah, beberapa orang mengira mereka ahli karena pernah ke beberapa lelang. Barang yang terlihat seperti sampah, mereka anggapnya harta berharga. Satu tanduk badak yang rusak, 210.000. 210.000 untuk pertama kali. 210.000. Kedua kalinya. 220.000. Chen Yu. Jangan bikin aku tertawa ya, ini barang sampah. Tanduk badak, pulang ke rumah, jadi hiasan. Aku bahkan merasa tidak pantas memakainya. Mungkin, aku pinjamkan padamu. 20.000 RMB untuk pertama kalinya. 20.000 RMB untuk kedua kalinya. Selesai transaksi. Liu Dong, apakah kamu yakin meski 20.000 bukan jumlah besar, tapi salah lihat, tidak apa-apa. Tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Teman-teman, barang ini salah satu barang utama lelang hari ini. Dibuat Kaisar Qianlong Dinasti Qing. Mangkuk burung layang-layang musim semi. Kaki berbentuk lingkaran. Bodi sangat tipis dan transparan. Dinding dalamnya berlapis glasir putih. Lukisan enamel di dinding luar. Pengerjaan lukisnya sangat indah. Warnanya sangat cerah. Di bawah ada stempel biru Qianlong. Warisan yang terjaga dengan baik dengan detail yang jelas. Harga awal 38.000 RMB. Setiap kenaikan harga minimal 200.000. 40.000. 45.000. 50.000. 60.000. 60.000. Tuan itu menawarkan 60.000. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 70.000. 70.000. Chen Xiao menawarkan 70.000. Masih ada kolektor tawar 700 juta. Pertama kali, 70.000. Kedua kalinya, 70.000. Kesepakatan ketiga. Selamat untuk Chen Xiao. Lihat, dan inilah yang sebenarnya dijadikan koleksi. Beberapa orang membeli barang-barang murahan itu. Ini terlalu memakan tempat. Mangkuk Chen Yu memang cantik. 70.000 meski tergolong tinggi. Tapi jika barang itu asli dan kondisinya sempurna-sempurna, tetap saja layak untuk dilakukan. Terlalu indah dan rapi. Gambar Xinglin Chunyan. Ini adalah tema yang sangat umum. Lihat sayap burung layang-layang di ujungnya. Setiap garisnya ditekan dengan sangat merata. Terlalu halus dan lancar. Semuanya ditekan dengan sama rata. Sedangkan para pelukis istana sejati memiliki sentuhan kuas mereka sendiri, yang selalu memiliki nuansa tersendiri. Aku bahkan memiliki kekuatan dan kelembutan, terutama bulu-bulu di ujung sayap, memberikan kesan siap terbang. Keahlian pembuat mangkuk ini. Gaya pena klasik Guo Yue Xuan, bengkel replika, terlalu mengejar keseragaman dan ketelitian, justru kehilangan nuansa aslinya. Ya. Di samping Bapak Zhou Zhengguo, itu Pak Su, ahli keramik nasional. Bapak Zhou, sudah lama tidak bertemu. Di mana Pak Su, Anda juga datang. Saya ikut melihat. Pak Su, lihatlah, ini barang baru, aku. Silakan kalian berdua menilainya. Pak Su, mata Anda tajam. Proses produksi terlalu lambat dan kaku. Kualitas permukaan material tampak terlalu mengkilap. Lapisan warna biru di bagian bawah. Warna yang dihasilkan terlalu cerah. Ini replika Guo Yue Xuan tahun 1930, namun hasilnya sangat mirip. Cukup menyerupai aslinya. Benar. Ini bisa diberi label dengan jelas. Daftar isi sangat akurat. Perhatian dan warisan bisa dipalsukan. Piring ini, kualitasnya memang sangat tinggi. Menipu banyak orang. Namun jika dibandingkan dengan barang asli, nuansanya kurang pas. Harga pasar, 50.000 yuan bahkan lebih mahal. Para pemuda, kamu sudah mengenal Xiao, ya? Ya. Kamu beli perunggu seharga 22.000? Pak Jo, boleh saya lihat? Mari. Tuan Su, buka mata Anda. Ini. Zhengguo, lihatlah ini. Ini bukan hanya bekas potongan biasa. Ini adalah bekas penutup belakang. Dinasti Ming punya tradisi membuat cangkir untuk para bangsawan tertentu.
terutama bagi putra-putri kerajaan dan permaisuri. Setelah lama merebus obat-obatan berharga, bekas obat tersebut akan dicampur dengan perunggu menyatu, tutup selesai, membentuk cawan obat ini, lambang simpan obatnya. Fukuzawa umur panjang terus, teknik ini pertengahan Ming. Ini sudah punah. Satu, ini bukan perunggu biasa. Tepatnya. Dan lihatlah, lapisan bintik-bintik pengaliran obat yang terlihat. Ya, tepat sekali. Lihat ini. Ini bukan hanya sekedar cawan perunggu atau tingkat penetrasi. Setidaknya 100 tahun merebus obat berharga terus. Ini bukan hanya cangkir perunggu. Ini artefak medis berharga Ming. Nilai historis dan nilai artefak medisnya jauh melampaui nilai artistiknya. Para anak muda, bagaimana kamu mengetahuinya? Pengrajin ukirnya, Jiang Chunbo punya gaya keras. Proporsi tubuh cangkir sedikit tidak seimbang. Pertanyakan direkayasa ulang. Terutama noda berwarna gelap itu, aku pernah lihat catatan serupa di ilustrasi naskah medis Istana Ming. Yang menggambarkan bahwa ini cermin serba obat dari pengukusan lama. Cangkir ini dan tekstur cangkir tembaga ini saling tidak mungkin dikopi oleh manusia. Generasi muda memang menakjubkan. Kemampuan pengamatan dan pemikiran, pengetahuan adalah hal yang tak terpisahkan. Benda ini dari Zhengguo. Jika dijual dalam lelang khusus, saat menemui artefak medis, atau pada barang-barang istana dinasti Ming, kolektor atau institusi yang tertarik, diperkirakan setidaknya di lebih dari 20 juta. Ya Tuhan. Liu Dong, kamu. Paksu. Anak-anak itu belum paham. Sudahlah, tersenyum saja. Kami harus pergi dulu. Orang muda, 20 juta bisa menjualnya padaku. Bisa, tidak masalah. Xiaoya hubungi keuangan transfer uangnya. Baik, kami akan pergi dulu. Ayo, Pak Shu. Wow. Atau mendengar. 20 juta. Aku mendengar. Mengapa kamu begitu tenang? Tapi sudahlah, aku segera kirim 20 juta untukmu. Baik, karena lelang telah berakhir. Mari kita berpisah dengan baik. Aku pesan restoran untuk perayaanmu. Baiklah, aku yang akan memberikan makanan. Pergi. Haha. Ayo kita minum untuk pahlawan. Hahaha. Hei, Wang Qiang. Wah, Wang Qiang, kenapa? Aku harus pergi dulu. Wang Qiang bersembunyi 3 hari. Kupikir kamu hilang ya. 80.000 yuan. Bersama dengan bunga dan keuntungan. Uang tidak muncul malam ini. Jangan harap dapat tanganmu lagi. Kakak Dao Sha, beri aku 2 hari lagi ya. Aku pasti akan mencari cara apa yang ingin kau cari. Aku cari saudaramu yang miskin. Dia juga harus berbaring di sini. Aku akan membantunya. Benar-benar berani datang. Bagaimana cara kamu membayar hutangmu? Harus membayar. Namun bukan dengan cara ini. Di kasino Luka, ada aturan khusus dia berhutang padamu. Aku akan mempertaruhkan uangnya untuknya. Jika menang, hutangnya akan terbayar. Jika kalah, aku akan mengorbankan nyawaku. Dongzi, jangan. Baiklah. Aku tidak bisa bertaruh dengannya. Dia berhutang 8 pada diriku. 80.000 bunga 5%. 3 hari, bunga dan pokok. Totalnya 120.000. Ingin bertaruh denganku? Kamu tunjukkan modal taruhanmu dulu. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Saudaraku berhutang 40.000 padamu. Kamu menipunya. Dia kalah 400.000. Bunga majemuk jadi 80.000 rupiah. Lalu melaporkan palsu 1,2 juta. Sesuai dengan aturan di jalan, bunga di luar hukum. Tidak sah. Aku menerima 40.000 sebagai modal. Ditambah dengan bunga yang wajar. Totalnya 50.000. 50.000 ini aku bertaruh denganmu. Menang hingga 50.000. Hutang terbayar. Kalau kalah aku serahkan padamu. Baiklah. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Modal 50.000 pas. Menang hingga 500.000. Pergilah, bawa pulang uangmu. Namun, aturan. Kamu harus mengikuti aturanku. Bisa taruhan apa saja per tak. Cukup lihat perbandingan angka ini. Namun aturannya harus diubah.
Ikuti kata-kataku, ya. Bandar akan memutar dadu. Lawan akan menebak angka yang keluar. Lawan tebak angka. Jika tebakanmu salah, taruhanmu akan kembali ke bandar. Taruhannya 50.000. Tidak ada batas atas. Mau coba? Gantian menjadi bandar. Dia ingin mengambil alih kendali. Dia ingin ambil kendali. Ikat kepala pasti ada masalah. Tapi masalahnya di mana? Siapa yang lebih dulu memasang? Perjalanan jauh adalah kamu. Kamu yang duluan. Luka di wajah. Kepala ini sudah digunakan selama bertahun-tahun. Aku minta ganti yang baru, kan? Semua permainan kasino sudah diatur. Ganti apa saja. Jangan bergerak sampai akhir. Mungkin kita bisa membongkar dan melihat-lihat. Baiklah, gantilah untuknya. Coba tebak. 4, 5, 6. 1, 2, 3 jumlahnya 6. Kamu kalah. Ah, giliranku jadi bandar. Coba tebak. 3 dadu saling menumpuk. Dadu di bagian atas adalah 4, dadu di tengah adalah 2, dadu di bawah adalah 6. Sesuai dengan aturan pengaturan dadu tersebut, seharusnya sesuai yang paling atas. Dadu yang ada di bawah aritmatika 4 titik. 4 titik. Bicara kosong. Kamu salah menebak. Dalam hal ini, kamu kalah. Buka. Ya. Pertandingan ini, aku memasang 200.000 sesuai dengan aturan. Tebak angka benar, dapat bayaran ganda. Menebak kombinasi angka yang tepat, dan macan tutul straight flush bertaruh 5 kali lipat. Tumpukan membayar 5 kali lipat. Kamu harus memberiku 1. Kamu sedang bermain curang. Bekas luka. Permainan ini adalah milikmu. Meja ini adalah milikmu. Semuanya milikmu. Kamu tidak akan kalah, kan? Siap menanggung kerugian. Aturan itu kamu buat sendiri loh. Baik, aku akan memberikan aku. Kutanggung utangmu sebesar 500.000, diambil saja sisa 700.000 yang tersisa. Aku akan mengambilnya. Kita sudah selesai? Yah, kau memang jago. Kau benar-benar berani. Jangan pernah lagi tertinggal di belakang, di tanganku. Lepaskan orang itu. Ambil saja. Aku lunasi hutangmu pada Scar. Kemudian kau tidak perlu lagi bersembunyi. Segera bawa uang ini kembali. Kembalikan kekayaan ayahmu. Tidak, Dongzi. Hidupku, Wang Qiang, milikmu. Dongge, jangan main-main dengan aku. Segera bawa uang ini ke ayahmu. Nanti aku lihatmu di kasino lagi. Jangan salahkan aku, bukan saudaramu. Aku tidak akan berjudi lagi. Ambil saja cepat. Yah. Ini barang dari istana. Kembali aus. Benang emasnya putus. Tidak cukup, minimal 12.000. Warna glasir tidak rata. Saja, saya ambil saja. Kau memang jeli. Kotak Cloison Qianlong. Barang yang berasal dari istana, harganya 50.000, meski uangnya tidak banyak, namun tetap bagus. Kau telah menipu. Ini bukan pilihanku. Makanan bisa dimakan seenaknya, cakapan juga tidak boleh sembarangan. Inilah yang kau ambil. Aku pilih yang punya tanda jiaqing. Kotak ini tidak ada kotak. Kau ganti barang saat aku bayar. Aku cuma punya satu keramik ini. Lihatlah kondisinya. 50 yuan jual rugi banget. Ada hewan di kotak kayu. Dasarnya bertuliskan jiaqing. Gerabah penjual itu retak. Modelnya masih kabur. Bisnis butuh integritas ya. Kembalikan barang milik gadis itu. Siapa kamu? Tidak ada hubungan denganmu. Kalian semua dari satu kelompok kan? Mau menipu aku. Gadis itu sudah mengatakan. Gadis itu sudah bicara. Naskah ini punya tanda jiaqing. Saat ini tidak ada. Tapi di kotak kayumu itu. Bagaimana cara menjelaskan barang ini? Kalau kamu tidak curang, buka kotak. Aku anggap saja ini kerugian. Kalau ada, aku tak akan memaafkanmu.
Bos, bagaimana cara menjelaskannya? Aturan di dunia, perhiasan antik barang palsu ganti 10 kali lipat. Maaf, Terima kasih, aku akan ajakmu makan. tidak perlu. Aku masih ingin melihat lagi. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku akan ikut bersamamu. Aku sudah sangat mengenal tempat ini. Baiklah, baiklah. Lihatlah pola patina ini. Cek ada lubang baru nggak. Membeli tanah, jangan salah pilih. Brazier punya jejak modern. Harganya tidak terlalu tinggi, tapi dia cukup ramah. Semuanya tiruan. Tiruan itu masih belum bagus. Ini disebut tiruan dari dinasti Qing. Nggak ada nuansa khas sama sekali. Kalau bisa pergi ke barat, lihat saja makam kuno Qing itu. Lihatlah keramik asli dinasti Qing. Makam kuno, di mana bisa membawa melihatnya? Sepertinya di lembah barat desa. Setengah tahun lalu, tim arkeologi membatasi area tersebut, tidak diperbolehkan masuk. Kenapa dulu bisa ambil barang kecil yang tertinggal? Tim arkeologi membayar warga untuk diam. Lihat desa ini makmur. Kamu pasti tahu lokasinya kan? Bisa membawaku melihatnya dari jauh. Aku hanya akan melihat sekilas saja. Baiklah, baiklah. Di sana saja. Jangan dekat tim arkeologi, pengawasan ketat. Aku sengaja berpakaian sama seperti mereka. Tidak ada yang akan memperhatikan. Aku akan masuk terlebih dahulu. Hai, Liu Tong. Potongan-potongan tembaga yang baru ditemukan ini. Ujung panah dari perunggu. Lebih keren dari barang antik toko koleksi-koleksi itu jauh lebih keren. Terlihat bergradasi. Ciri-ciri khas awal dinasti Qing. Ini ciri khas dinasti Qing awal. Ini baru keramik asli zaman Qing. Ini jauh lebih mengesankan. Ini keramik resmi Qing. Ini jauh lebih mengesankan. Tunggu 10 menit lagi. Hanya 10 menit lagi. Hanya 10 menit. Warna ini begitu kaya dan segar. Garis-garisnya begitu lembut dan santai. Biru seperti lemak domba. Tanpa pola atau hiasan. Permukaan tanpa pola. Pita berwarna berharga dari dinasti Qing. Pola enamel. Pada masa Kaisar Qianlong diharapkan oleh para kolektor. Kenapa tidak membersihkan nomor-nomor tersebut? Mungkin ini adalah cara profesional. Yah, di bawah sana ada harta karun. Dan juga mesin-mesin bergerak. Tusukan logam. Bubuk racun dari pipa tembaga. Ah. Keramik kelas atas periode pertengahan Qing. Lencana Kaisar untuk Heishen. Pengawas dari kantor pembuatan produk kerajaan. Siapa kamu? Ah. Kakak-kakak 2 orang, aku naik ke gunung ambil obat. Masuklah untuk menghindari hujan. Astaga, ini obat yang kamu butuhkan. Benar-benar datang untuk mengumpulkan obat-obatan. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi. Ingin pergi, tinggalkan barang-barang di dalam tasmu. Lihatlah. Mangkuk ini berasal dari makam kuno. Semua dibawa pulang. Ah, ini pagi di pintu desa. Yang saya beli di stand itu. Kau menggoyang mangkukku dan menyalahkan aku. Berani mencuri barang, menghantamku sampai mati. Sudah terlalu lama pakai penglihatan tersembunyi. Tubuhku udah nggak kuat lagi. Ah, rasanya sama seperti kalung sebelumnya.
Sucing tunggu di tempat lama. Kenapa tidak di sana? Mungkin dia belanja di stan lain. Orang tanah itu seperti kucing, muncul dan hilang tanpa jejak. Anak nakal. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Hari ini, apakah pergi ke tempat terlarang? Aku nggak tahu maksudmu. Aku tidak tahu. Kau pasti tidak pergi sendirian, kan? Sucing. Apa yang telah kalian lakukan padanya? Anak muda, sekarang ikuti kami ke masa lalu. Belum terlambat. Lebih lambat lagi. Saudara-saudara saya, tunggu saja. Nanti rasakan lezatnya. Gadis muda ini terlihat cukup unik. Kalian berani menyentuhnya, aku akan menghancurkan tulang-tulang kalian. Kau anak nakal. Jangan salah pilih. Cepatlah datang ke kami. Lebih lambat lagi. Tunggu saja, kami akan mengurus jenazahnya. Bawa kami ke tempatnya. Itu juga adalah urusanku. Hai, kau anak nakal. Jangan melihat sembarangan. Kalau masih melihat sembarangan, aku cabut matamu, minum arak. Kabar buruk dari makam kawan tua. Ada yang masuk ke sini, tidak ada yang tertelan kembali. Apa? Kapten Chen tahu kita semua mati. Anak ini dan wanita itu membunuh buang mayat ke makam kuno. Kalau begitu, Chen Shao akan marah. Chen Shao. Chen Yu. Makam kuno itu milik Chen Yu. Ini semua barang palsu buatan dia. Dia sedang memalsukan barang-barang tersebut. Anak muda, salahkan saja. Kamu lihat hal yang tidak seharusnya, Pak. Saya akan mengantarmu pergi. Tulang rusukku terpatah. Mataku bisa tembus tembok. Sucing, aku datang. Sucing. Liu Dong. Liu Dong, Tidak apa-apa, jangan takut. mereka baru akan menyerangku. Tidak apa-apa, semua sudah berhasil diselesaikan. Mari kita pergi. Ya, ayo pergi. Suara ini ada di bawah tanah. Ada ruang besar di bawah sini, pintu masuk di sudut. Mari. Ini adalah pabrik tekstil antik mereka. Ah. Batu biru ini dibuat ulang digital. Ukiran giok. Dibuat dengan teknologi ukiran ultrasonik. Warna salonnya sama kayak istana. Hanya kurang proses penguburan. Setiap barang harganya puluhan ribu yuan. Kita pergi dulu. Ayo kita pergi sekarang. Apakah kamu sedang mencari mereka? Siapa sebenarnya dirimu? Siapa kamu sebenarnya? Chen Shao adalah Chen Yu. Jawablah dengan jujur. Jawab dengan jujur. Ya. Ini makam kuno milik keluarga Chen. Makam ini milik keluarga Chen. Hati-hati. Hati-hati ya, di sini berbahaya. Kamu pergi dulu, di sini berbahaya. Cepat. Kamu ingat untuk menghubungi saya. Tenang saja, pergilah. Setengah hari saja,
halaman rumah, dan makam kuno. Semua artefak manusia telah hilang. Kenyu bertahan dengan risiko besar. Menggunakan makam kuno untuk membersihkan diri. Aksesori bengkel bawah tanah di tanganku sudah benar-benar tidak berguna. Keluarga Chen memang sangat kejam. Tapi kali ini, mereka terluka parah. Sebentar lagi tenang ya. Saya Zhou Zhenxiong. Saya ingin meminta bantuan darimu. Atau besok ada waktu, mari kita duduk bersama Liu Dong. Nona Zhou. Penasihat Liu, aku undang kamu 3 kali. Enggak. Apakah aku kurang berwibawa? Bukan. Aku pergi ke desa untuk urusan. Teman saya juga pergi. Nanti kamu dan ayahku sudah selesai berbicara. Ayo ke lantai atas untuk menemuiku. Aku punya sesuatu untuk kau lihat. Xiaoya. Aku dan Liu Dong masih ada urusan penting. Kamu pulang dulu ya. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Liu Dong, coba lihat ini. Chuanzhou. Foto ini. Puncak gunung ini di mana? Meski tampak seperti gunung, tapi di bawahnya terdapat harta karun. Aku sudah mengirim tim survei. Survei kami setengah bulan. Di bawah sana, terdapat makam kuno dari dinasti Song. Panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter. Ini makam bata besar beruangan banyak. Sangat mungkin. Ini adalah makam Zhao Xi, adik kandung Kaisar Huizong, Yue Wang. Aduh, Yue Wang Zhao Xi. Itu kerabat kerajaan yang sesungguhan. Benar, Zhao Xi ini tewas dalam peristiwa Jingkang. Ibu permaisuri dulu sangat disayangi. Tingkat kemegahan makamnya sama seperti pangeran itu. Jika semua bagiannya terpelihara dengan baik, maka koleksi porselen Song di dalamnya, dan juga peralatan emas dan perak, serta lukisan-lukisan kuno. Setidaknya, harganya lebih dari 1 miliar yuan. Chuanzhou, maaf saya jujur, saya cuma magang toko barang antik. Kamu butuh bantuanku? Barang-barang seperti makam kuno ini, Anda seharusnya menghubungi tim arkeologi atau Liu Dong. Saya sungguh menghargai kemampuan Anda, dan saya memang mencari Anda. Tentu saja aku punya alasan. Baru kabur dari makam Chen Yu. Lalu saya bertemu dengan Zhou Zhenxiong. Ini kebetulan atau jebakan? Ini sudah bertahun-tahun lalu. Aku jual barang antik di awan, sama-sama berbagi dengan Chen Jiaping. Namun kemudian mereka mengatur strategi untuk mengejar saya. Kehilangan seluruh harta benda kami. Saya pun pergi ke luar negeri, lihat banyak harta nasional hilang. Saya ingin mengembalikannya. Namun sayangnya, kekuatan finansial saya tidak cukup. Hingga akhirnya saya bergabung dengan Asosiasi Penyelidikan Artefak Berharga. Ini organisasi nasional didukung negara. Aku bantu negara. Komite Penyelidikan Arkeologi Asia. Tentu saja. Ini organisasi patriot dan ahli. Namun, kami dapat dukungan negara dibentuk oleh pengusaha patriotik dan ahli. Saya membantu negara mengembalikan artefak berharga. Aku di luar negeri bertahun-tahun. Kami kembalikan harta nasional untuk negara. Aku sudah tahu rencana keluarga Chen. Kita tunggu kesempatan lawan mereka. Termasuk makam Raja Yue ini. Negara dalam dan luar negeri. Semua kelompok pencuri makam mengincarnya. Jadi kita harus cepat. Mereka menyelamatkan dan menggali di depan. Coba lihat. Benar-benar ada organisasi seperti ini. Sungguh benar. Selama kamu mengganggu Chen keluarga tak bisa bangkit lagi. Apa yang dimaksud dengan keluarga Chen? Apa pentingnya keluarga Chen? Kenapa kamu tertawa? Mengapa tidak percaya? Bukan aku yang sedang memikirkan kalian. Kenapa kau mencari aku? Kenapa kamu mencariku? Sejak kau mengenal Xiaoya, kau selalu berada di bawah pengawasanku. Kemampuanmu, aku sudah melihatnya dengan jelas. Yang kami inginkan bukan hanya kemampuan. Yang lebih penting adalah kepercayaan. Lebih penting lagi, andal. Kamu pantau aku setengah tahun ya. Ini nggak akan terjadi lagi ya. Asalkan kamu setuju. Pantau saja, segera mundur. Tapi ada syarat buat gabung, yaitu pembicaraan kita hari ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Terutama pada Xiaoya. Ini juga demi keselamatan Xiaoya. Baik, aku setuju. Kuburan kuno. Di bawah jurang Jingzui Gunung Qingyun. 3 hari lagi, pukul 4 pagi. Berkumpul di bawah tembok kota selatan. Kita bisa berangkat tanpa masalah. Organisasi ini tugas pertamamu. Kamu harus menjaga keselamatan Xiaoya. Gunakan status tunangan untuk lindungi dia. Ini sepertinya tidak terlalu cocok. Ini tugas organisasi untukmu. Baik, aku akan pergi mencari Xiaoya. Pergi saja. Baik. Hei kakak perempuan, di mana kamu? Aku Liu Dong. Penjahat. Aku tidak memperhatikan. Kamu masih percaya atau tidak, aku akan mengeluarkan matamu. Aku tidak melakukan kekerasan. Jangan bicara lagi. Sangat memalukan. Tadi,
Ayahku sudah mengatakan apa padamu? Ayahmu tidak mengatakan apa-apa padaku. Dia membeli barang di pasar antik, lalu meminta aku membantunya memperbaiki matanya, dan itu semua. Itu saja. Tidak ada lagi. Ya, dia masih bisa mengatakan apa-apa padaku. Ayahku selalu begitu. Semua hal selalu dirahasiakan dariku. Bahkan kamu tahu apa ini, namun dia tetap menyembunyikannya dariku. Dia mungkin anggap masalah ini kecil. Dia ingin membuatmu tenang. Lagi pula, urusan Nona Zhou itu semua adalah urusan tingkat nasional. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ya baik. Ayo cepat istirahat. Nyak. Kak Zhou, pagi. Ini makam Zhao Xi. Ini juga warisan nasional. Kita harus mendahului orang lain. Medannya di sini sangat rumit. Jaga-jaga ada tamu tak diundang. Masih ada bahaya yang belum diketahui. Ayo cepat pergi. Sudah paham. Di sana. Ah, tebing Ryu di sisi timur. Dalamnya tak terlihat hingga tak berujung. Jalan rasa terjebak di barat ini. Tak ada yang berani masuk. Gunung Wanggui di utara ini berkabut. Ini celah langit di selatan. Ini adalah jalan obat. Tempat ini benar-benar sangat jahat. Kenapa kau begitu takut? Dulu, aku pernah lihat yang lebih ganas, namun kau tetap mengatakan semua itu. Ya, aku ngantuk. Pulang dulu ya. Nona, ini barang bagus dari Tang. Aku mengambil 20 yuan untuk ini. Maaf ya, minimal 30 yuan. Sucing. Liu Dong, kenapa kau datang? Pemilik toko, 20 yuan, memang cukup banyak. Barang ini bisa kau bawa. Tidak ada yang mau. Barang bagus ini minimal 30 yuan. Ah, baiklah, kamu menang. Ayo pergi. Para gadis-gadis yang baik, ayo pergi. Pedang perunggu ini dari Song Utara. Kita berhasil mengambil keuntungan besar. Kamu memang beruntung. Tadi aku lihat alat pertanian lama. Pergi mencari barang-barang pegunungan di desa. Sangat lezat. Aku ajakmu makan buah liar. Ayo pergi. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Wah, dapat hoki ya. Tentu saja. Orang-orang di sini benar-benar sederhana. Aku tawar harga, dia tak marah. Namun itu memang wajar. Orang desa tak paham barang antik. Kamu benar-benar. Kamu sok baik. Setelah untung kamu. Itu adalah keahlian Nona Bau, bukan? Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Jangan jadi tukang gali tanah ya. Mungkin kamu bisa menjadi muridku. Nona ini akan mengajarkanmu keterampilan sejati. Menjadi muridmu. Aku tak kelaparan mati di sini. Tunggu, tinggalkan barangnya. Ayo kita bersenang-senang bareng. Berhenti. Naiklah. Apa maksudmu? Kami hanya ingin membuat sebuah permainan. Mengambil barang-barang kami. Ini adalah harta pusaka toko kami. Oh, oke. Apakah kamu tidak terluka? Terima kasih untuk kali ini. Kamu telah menyelamatkan aku sekali lagi. Kamu belum mengatakan bahwa kamu datang. Kenapa begitu? Tidak apa-apa. Kamu pulang dulu. Lalu bagaimana dengan hal-hal berikutnya? Ini tidak cocok untukmu. Jangan biarkan aku pergi. Aku tetap akan pergi. Berpegang pada pegunungan, di depan ada aliran sungai. Menurut buku Feng Shui, ini tempat yang sangat menguntungkan. Pasti ada benteng kuno. Sudah menemukan pintu masuk di sini. Batu ini tak bisa digerakkan. Liu Dong, kenapa kamu di sini? Tidak ada apa-apa. Lihatlah medan tanahnya. Tidak apa-apa. Jangan dulu datang dulu. Aku hanya ingin mengikuti kamu. Ah, Sekarang belum aman. Cepat kembali. di bawah kakiku. Jangan bergerak. Jangan bergerak, Sucing. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ah, Bagaimana dengan Suking? Apakah kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kakak dong. Ini tempat apa ini? Tidak apa-apa. Kita jatuh. Untungnya, kami punya ini. Kita bisa bertahan sebentar. Kak Dong. Bisakah kita masih keluar? Tidak apa-apa, kami akan keluar. Astaga. Sepertinya ada jalan. Ikuti aku.
Ini racun buatan manusia. Pasti ini pintu makam Raja Zhao. Taktong. Suara apa itu? Jangan takut, ini adalah mesin pengaman. Terbuka. Mari kita pergi. Aduh. Ya, ini. Ini adalah makam kuno. Hati-hati di lantai. Jangan menginjak papan batu. Ini botol glass hijau Long Quan Song. Sangat terjaga dengan baik. Ini. Benar-benar barang antik. Dari dinasti Song Utara. Perunggu Ding dinasti utara meniru Xiangzhou. Itu alat upacara zaman dulu, sangat mewah. Ya Tuhan. Semua ini benar-benar asli. Dulu saya cuma lihat di buku. Nanti. Dan ada yang kamu lihat juga. Ayo kita lihat ke dalam. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ada barang bagus di sana. Wah, pola-pola ini. Seperti baru saja dibuat. Ya Tuhan. Begitu banyak barang bagus. Piring glass biru langit. Hujan berhenti, langit cerah. Nilainya tak terhitung. Semua barang ini haruslah milikku. Aku akan menjadi kaya raya. Sutra itu sudah rusak. Buku-buku masih ada. Naskah ini lebih berharga dari emas. Liu Tong, Suqing, apakah kamu di sini? Zhou Dui, kita di sini. Sungguh luar biasa. Tidak bisa terhubung. Aku sangat cemas. Kami telah menemukan ruang pemakaman utama. Ini makam utama. Di sini terdapat banyak artefak berharga. Piring glass biru Ruyao sangat berharga. Bagaimana kabar Zhou Dui? 320 buah porselen lengkap, emas dan perak, bernilai 185. 23 buah warisan nasional. Jiaoxi benar-benar kaya. Meski jumlahnya tidak sebanyak yang kubayangkan. Tapi, tentu saja bagaimana dengan yang lainnya? Suqing ada di kelompok terakhir. Ayo naik ke gunung lihat. Lakukanlah. Liu Dong, mari kita pergi dulu. Benda ini harus aman ya. Nanti kita temui Suqing lagi. Tidak bisa. Suqing bawaanku. Aku harus membawanya kembali. Aku tinggalkan pengawal untukmu. Setelah temukan orang, kembali ke desa. Baiklah. Perhatikan keselamatanmu. Pergilah ke arah kiri. Aku akan pergi ke arah kanan. Ini adalah milik Suqing. Dia tidak akan melempar sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Menangkap belalang dengan memanfaatkan belalang burung elang yang menyusul kemudian. Menangkap belalang dengan memanfaatkan belalang burung elang yang menyusul kemudian. Para anak-anak itu sia-sia saja. Gadis itu terlihat sangat cantik. Setelah bermain selesai baru beli. Tutup dia di gudang belakang. Jangan biarkan dia kabur. Kumpulan bajingan ini. Dari mana anak kecil ini? Sungguh membosankan. Hai aku. Aduh, kakak tolong, kakak tolong. Ini semua perintah Chen Shou. Di mana dia? Bawa aku, ya? Bawa aku. Ya, aku yang akan mengajakmu ke sana. Suqing. Liu Dong. Liu Dong. Semua sudah tidak apa-apa lagi. Bisa bangkit, aku akan membantumu bangkit. Terima kasih Kak Liu Dong. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo kita bawa artefak itu sekarang. Bagaimana kondisi Liu Dong? Kondisinya semua masih baik. Namun, keluarga Chen pasti mengalami masalah. Lagi-lagi si Chen yang menyebalkan. Aku akan memukul mereka setelah kembali. Ya. Oh iya, Liu Dong. Bagaimana dengan artefaknya? Oh, semuanya masih ada. Tidak rusak. Baik, aku sisakan mobil off-road untukmu. Lalu bawa artefak ke kantor. Nanti kita ketemu di Yunhai. Baik, sampai jumpa di Yunhai. Sudah sangat melelahkan. Suqing. Minum air sedikit. Terima kasih, Liu Dong. Kamu tadi malam sangat lelah kan? Zhou Zhengxiong ambil artefak. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Jangan bilang terima kasih. Aku yang membawamu ke sini. Aku akan antarmu pulang dengan selamat. Baik, sebentar lagi kita makan sesuatu. Lalu kita pulang. Baik. Kak Liu Dong.
Kali ini berkat kamu, aku nggak tahu cara berterima kasih. Jangan katakan begitu. Yang penting kita kembali selamat. Kamu cepat pulang saja. Cuci tubuh dengan air panas. Istirahatlah dengan baik. Nyak. Kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal. Rumah keluarga Chen telah runtuh. Sekarang aku juga punya aset miliaran. Setahun lalu tak berani pikirkan. Ini semua karena mata penglihatan. Setelah ini perjalanku masih panjang.